Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berlian Legacy. Yuk, kali ini kita mau bacain materi public expose-nya TRJA ya. Oke, kita coba lihat di sini. Oke, ini materi buat disampaikan nanti di tanggal 23 ya, saat RUPS. Nah, coba baca-baca dulu ya. Oke, secara kinerja keuangan pendapatannya menurun ya. Itu pendapatan menurun, tapi beban pokok pendapatan juga menurun dan laba brutonya malah meningkat dari tahun 2023. Menarik. Berikutnya, beban umumnya juga menurun, berarti berhasil melakukan efisiensi dan akhirnya laba tahun berjalan itu meningkat cukup signifikan ya, gitu, dari 8,7, ini apa M ya kayaknya, iya benar 8,7 M jadi 27 M, seperti itu. Oke, lalu apa lagi ya? Oke, di sini pendapatan terbesarnya itu ada dari sewa kendaraan. Gitu. Lalu ada jasa alih daya itu kecil lah ya, barang elektronik suku cadang juga kecil, penyediaan layanan internet ya, menarik juga nih. Berarti apa? Punya perusahaan telekomunikasi juga ya, secara nggak langsung gitu ya, walaupun cuma kecil gitu. Oke, selanjutnya ESG. Oke, itu mau ke apa ya, penghargaan lah, menarik lah. Kalau ESG-nya bagus ya harusnya sih. Nah, udah gitu doang. Kinerja, oh cuma bahas kinerja doang ya, nggak ada materi apa namanya, gimana proyeksi di 2025-nya gitu, nggak ada ya. Oke, sekilas tentang perseroan, coba kita baca. Oke, dia itu berbasis di Balikpapan, Kaltim, bergerak dalam spesialis rental kendaraan 4x4 dan 4x2, kendaraan ringan, truk dan bis kecil, manhaul, ambulan, bla bla bla, banyak kendaraan spesial untuk industri pertambangan, industri minyak dan gas, serta konstruksi. Cuma gitu doang ternyata isinya ya. Ya udah deh, kalau gitu nanti kita tinggal pantau aja sih transformasi perusahaan setelah dilakukan akuisisi oleh PT Samindo Emyoh ya kalau nggak salah. Itu terjadi pergantian pemegang saham pengendali dan restrukturisasi susunan pengurus perseroan mengalami penyesuaian pasca akuisisi. Oke, konsolidasi ini mendukung sinergi yang aktif entitas grup mewujudkan oke. Perubahan laba tahun berjalan sejalan dengan transformasi yang terjadi memberikan dampak pada kinerja keuangan perseroan ya. Berhasil mencatatkan laba tahun berjalan sebesar 27,7 miliar, meningkat 200%. Wow, signifikan ya. Oke.
merupakan hasil dari transformasi dan efisiensi biaya yang dilakukan. Nah, yang penting itu adalah keberlanjutan bisnisnya nih. Pada tahun 2024 berhasil memenangkan tender dari customer besar dengan total nilai kontrak 79,3 miliar. Nah, hal ini menunjukkan keberlanjutan bisnis perseroan sejalan dengan transformasi yang dilakukan pasca akuisisi. Oke. Ya, berarti menurut gua kalau kita mau hold sepanjang tahun 2025 sepertinya masih aman ya, karena baru aja memenangkan tender besar nih gitu. Nah, yang penting sih sebenarnya nanti diulik lagi ya, tendernya itu sampai berapa lama gitu. Tendernya ini kan pasti terkait dengan penyewaan kendaraan ya gitu. Yang penting itu tadi berapa lama sama siapa nih gitu ya. Kalau di sini kan customer besar nih gitu. Berarti ada nama-nama perusahaan besar gitu yang memakai jasanya itu. Ya, jadi kita juga harus lihat, berarti kan dia ketergantungan mungkin dengan perusahaan besar itu nanti ke depannya. Tuh, jadi kalau misalkan perusahaan itu kenapa-napa, ya akan pengaruh juga ke perusahaan ini gitu. Karena kan bagaimanapun keberlangsungannya bergantung dengan tadi ya customer besar tersebut itu. Oke. Nah, itu mungkin perlu kita cermati lagi nanti, jadi kita perlu ulik lagi ya nanti di laporan keuangannya kalian, atau bisa tanya ChatGPT mungkin gitu. Kan udah canggih ya. Itu tender yang dimenangkan oleh TRJA di tahun 2024 gitu. Atau customer besar yang menjadi pelanggan dari TRJA gitu. Nanti kita coba tanya ChatGPT aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas terkait public expose yang sangat singkat ini ya. Cuma 8 slide, dan itu pun 1 slide terima kasih, 2 slide itu penghargaan sertifikasi. Cuma 5 slide sih yang ini. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Thank you.